Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Insira dengan NIM 225080107111069 dari kelas M02. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan DNA dan RNA. Pengertian DNA. DNA adalah deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribosa yang mengandung informasi genetik atau molekul asam nukleat yang terdiri dari dua untai polinukleotida yang saling berpaut melalui pasangan basa adenin timina dan guanin sitosin. Struktur DNA. Dari gambar DNA di samping bisa dilihat kalau setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul sebagai berikut. Yang pertama, gula pentosa atau deoksiribosa. Kedua, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, yaitu adenin sama dengan A dan guanin sama dengan G, serta golongan pirimidin yaitu sitosin sama dengan C dan timin sama dengan T. Dan yang terakhir adalah gugus fosfat, nukleotida dan nukleosida. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Nukleotida tersusun atas fosfat, gula, dan basa nitrogen, sedangkan nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5-fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Sema ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5 sampai akhir dan 3 sampai akhir. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5 sampai akhir, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3 sampai akhir. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5 sampai akhir pada kiri dan 3 sampai akhir pada kanan sehingga arahnya 5 sampai 3. Pasangan basa nitrogen pada DNA. Dalam rantai DNA, setiap basa purin akan selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Pasangannya adalah adenin berpasangan dengan timin ataupun sebaliknya, dan guanin berpasangan dengan sitosin ataupun sebaliknya. Pasangan adenin dengan timin atau timin dengan adenin dihubungkan oleh 2 kaitan hidrogen lemah, sedangkan pasangan guanin dengan sitosin atau sitosin dengan guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen lemah. Purin dan pirimidin. Ada 2 jenis basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin disusun dari cincin yang memiliki 2 cincin yaitu cincin 5 dan cincin 6 yang masing-masing mengandung 2 nitrogen. Pirimidin hanya memiliki cincin 6 yang mengandung 2 nitrogen. Purin dan pirimidin. Ada 4 macam purin dan 3 macam pirimidin penting, yaitu purin, adenin 6 amino purin, guanin 2 amino 6 oksipurin, iposantin 6 oksipurin, xantin 2,6 dioksipurin, pirimidin, urasil 2,4 dioksipirimidin, timin 2,4 dioksi 5 metil, pirimidin sitosin 2 oksi 4 amino pirimidin. Macam-macam DNA. Berdasarkan bentuknya, terdapat 3 jenis DNA, yaitu DNA A yang berperan dalam proses replikasi, 2. DNA B berperan dalam proses transkripsi dan translasi, 3. DNA Z yang berperan dalam proses transkripsi. Selain itu, tipe DNA ada dalam sel dapat dibagi menjadi 2, yaitu DNA autosomal dan DNA mitokondria. Perbedaannya adalah DNA autosomal berperan dalam pewarisan sifat dan berada pada inti sel, sedangkan DNA mitokondria berperan dalam proses metabolisme dalam mitokondria tersebut. Selanjutnya ada pengertian RNA. RNA atau ribonukleik asid merupakan makromolekul penyusun materi genetik yang terdapat di dalam makhluk hidup yang memiliki rantai tunggal single helix
RNA dapat ditemukan di dalam sitoplasma, inti sel, mitokondria, dan kloroplas. RNA berfungsi untuk sintesis protein. Struktur RNA. Secara molekuler, struktur RNA hampir sama dengan DNA, di mana DNA dan RNA memiliki persamaan dalam hal kandungannya. Keduanya memiliki masing-masing satu gugus fosfat, pentosa atau ribosa, dan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada RNA. Pada RNA, adenin berpasang dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Macam-macam RNA. RNA terbagi menjadi dua. Yang pertama ada RNA coding. RNA yang mengkodekan suatu sifat ditranslasikan. Contoh dari RNA ini adalah mRNA, messenger RNA. Sesuai namanya, kita juga bisa menyebutnya dengan RNA kurir atau RNA duta. Yang kedua ada RNA non-coding. RNA non-coding merupakan RNA yang tidak ditranslasikan menjadi protein. Jenis inilah yang memiliki berbagai struktur sekunder bervariasi. Contohnya adalah tRNA dan rRNA. Perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan letak. DNA dalam nukleus kromosom, mitokondria, dan kloroplas. RNA dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan dalam nukleus. Perbedaan bentuk DNA, rantai panjang, ganda dan terpilin, double helix. RNA, rantai pendek dan tunggal. Perbedaan fungsi. DNA berkaitan erat dengan penurunan sifat serta sintesis protein. RNA berkaitan erat dengan sintesis protein. Perbedaan basa nitrogen. DNA purin yaitu adenin A dan guanin G, sedangkan pirimidin yaitu timin T dan sitosin C. RNA purin yaitu adenin A dan guanin G, sedangkan pirimidin yaitu urasil U dan sitosin C. Perbedaan kadar. DNA tetap kadarnya tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein. RNA tidak tetap, kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Perbedaan gula. DNA deoksiribosa, ribosa yang kehilangan satu atom oksigen pada atom C nomor 2. RNA ribosa pentosa. Dogma sentral. Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Replikasi. Replikasi DNA adalah proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Enzim yang mengambil bagian dalam mekanisme replikasi DNA, helikase, topoisomerase, primase, DNA polimerase, DNA ligase. Tahapan replikasi. Denaturasi. Proses pemutusan ikatan hidrogen antara basa nitrogen penyusunan DNA. Ikatan hidrogen AT dan GC akan diputuskan oleh enzim helikase. Inisiasi. Proses inisiasi atau pengawalan dimulai pada titik ori. Titik ori ditandai dengan susunan 245Pb yang mengandung urutan nukleotida TT, AT, CC, ACA sebanyak 4 kali. Elongasi. Aktivitas elongasi ditandai dengan adanya polimerisasi untai DNA. Anakan yang dimulai dari primer rangkaian nukleotida pada untai anakan bersifat komplementer dengan untai DNA induk. Ligasi. Proses menyambungkan telah antar fragmen Okazaki menjadi untai yang kontinu. Diperlukan sebuah sambungan dengan bantuan enzim ligase. Terminasi. Tahap ini melibatkan pemutusan untai DNA yang terhubung, yaitu antara untai induk dengan untai anak. Hasilnya adalah dua molekul DNA baru.
Masing-masing terdiri dari satu untai induk yang masih utuh dan satu untai anak yang baru terbentuk. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basa timin T pada DNA yang digantikan oleh gugus basa urasil U. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah RNA polimerase. Enzim ini berbeda dengan DNA polimerase karena RNA polimerase tidak memerlukan primer untuk memulai sintesis untai RNA. Tiga tahapan utama transkripsi adalah: yang pertama, penempelan RNA polimerase pada DNA inisiasi. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Yang kedua, elongasi. Proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Yang ketiga, terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Translasi. Translasi adalah suatu proses sintesis protein dalam sitoplasma. Sintesis protein kerjasama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi, yaitu yang pertama, ribosom yang mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Yang kedua, protein-protein faktor translasi yang membantu ribosom dalam setiap tahap proses translasi. Yang ketiga, mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis. Dan yang keempat, amino asil tRNA yang membawa asam-asam amino untuk membentuk untai polipeptida atau protein yang disintesis. Pada saat translasi, setiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh tRNA. RNA transfer. Aminoasil tRNA sintase AGRS merupakan enzim kunci dalam proses translasi protein. Yang pertama, inisiasi, initiation. Keempat komponen translasi bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Yang kedua, elongasi, elongation. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5-3. Jadi, kompleks translasi membaca mRNA dari arah ujung 5-3. Polipeptida baru terbentuk dari ujung N-amino ke arah ujung C-karboksil. Yang ketiga, terminasi, termination. Kompleks ini akan terurai ke dua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil, terpisahkan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.